Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Trisuliati. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 1 dan kita memasuki subtema 3. Nah, kalian sudah siap belajar di subtema 3? Yuk kita belajar bersama-sama. Roni dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Apakah di sekolah kalian ada istirahatnya? Adik-adik, pasti ada ya. Nah, waktu istirahat dapat dilakukan berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Roni dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah, adik-adik? Apakah kalian bermain dengan teman atau kalian makan bekal kalian? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain dengan teman kalian saat istirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Ya, kalian harus rukun ya dalam bermain. Tidak boleh bertengkar. Dan di sini ada Roni dan Benny yang beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka sedang memakan bekal mereka. Bekal makanan yang dibawa Roni disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Roni untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Roni. Jadi, ibu menyiapkan bekal untuk Roni dan menyuruh Roni untuk berbagi dengan teman di sekolah. Yuk, kita baca yuk. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Roni, itu kata ibu Roni. Baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Tanya Roni. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, itu jawab ibu Roni. Nah, di sini Roni disuruh untuk membagi bekalnya kepada teman-temannya. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Nah, di subtema 3 ini kita belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah itu artinya apa ya? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Jadi, kalimat perintah itu kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk diri kita, adik-adik. Kalimat perintah kalau ditulis biasanya ada kata perintah yang diakhiri katakan atau lah ya. Jadi kalau kita mengucapkan atau menulis biasanya kalimat perintah itu ada katakan atau lah. Misalnya contohnya adalah
bukalah, tutuplah, matikan, buanglah. Nah, seperti itu. Jadi, ada kata diakhiri kata kan atau lah ya. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri tanda seru. Ya, bukan hanya kalimat ajakan, tetapi ketika kita menulis kalimat perintah juga harus diakhiri tanda seru. Mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Jadi misalnya nih adik-adik, tolong bukakan pintu itu. Itu sopan adik-adik. Jangan sambil membentak, hei bukakan pintu itu. Nah, itu tidak sopan ya adik-adik. Jadi saat kita mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan dan bisa dilengkapi dengan kata tolong. Contoh kalimat perintah di sini. Bacalah buku itu. Kalau ditulis harus diakhiri tanda seru. Tolong ambilkan boneka itu. Matikan lampu itu. Tolong tutup pintu itu, Rini. Bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, sekarang coba buatlah kalimat perintah dengan kata-kata berikut ini adik-adik. Coba buat kalimat perintahnya dengan kata bawakan. Bawakan tas itu. Bisa ya? Tutuplah. Tutuplah pintu itu. Jagalah. Jagalah kebersihan. Matikan. Matikan kompornya. Bisa? Sapukan. Sapukan ruangan kelas. Makanlah. Makanlah coklat itu. Ingat, kalau kita mengucapkannya tidak diakhiri tanda seru. Langsung kita bilang, makanlah coklat itu, tanda seru. Bukan seperti itu adik-adik. Ketika kita menuliskannya, baru diakhiri tanda seru. Nah, kerjakan PR-mu. Bukakan pintu itu. Buanglah sampah itu. Adik-adik bisa membuat kalimat perintah yang lain ya dari kata perintah berikut. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, di sini kakak punya 5 soal. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Kira-kira kalimat perintahnya apa ya? Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Ya, masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, titik-titik kebersihan kelas.
Oke, jagalah kebersihan kelas. Ya, kalimat perintahnya. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Ya, tatalah atau rapikan bisa juga ya adik-adik. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Diakhiri tanda seru, karena di sini kita menuliskannya harus diakhiri tanda seru. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Roni, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Roni menggambarnya menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol, sedangkan Siti menggunakan krayon. Kak, apakah ada bedanya mewarnai dengan pensil warna, spidol, dan krayon? Tentu ada adik-adik. Nah, teman-teman, coba kamu ambil krayon, pensil warna, dan spidol. Buatlah goresan dengan alat warna tersebut dan amati. Adik-adik, lalu apakah ada perbedaannya? Pasti ada adik-adik. Nah, perbedaannya adalah ini hasilnya kalau kita mewarnai dengan krayon. Jadi hasilnya nanti akan tebal tapi kasar. Jadi kalau kita mewarnai dengan krayon, itu harus dihaluskan dengan penghalusnya. Jadi ada alat khusus yang bisa menghaluskan saat kita mewarnai dengan krayon, tapi hasil warnanya itu memang tebal dan kasar. Kalau kita mewarnai dengan pensil warna, maka hasilnya akan tipis dan halus. Jadi, tidak setebal spidol dan krayon. Di sini hasilnya tipis ya, tidak terlalu terlihat dan halus. Jadi, kalian harus tahu bagaimana hasil kalau mewarnai pakai spidol, krayon, dan pensil warna. Kalau kita mewarnai dengan spidol, maka hasilnya akan tebal dan halus. Ya adik-adik, kalau kalian mau mewarnai gambar kalian dengan spidol, itu hasilnya tebal dan cenderung basah. Jadi kita harus diamkan beberapa saat dahulu. Lalu hasilnya juga halus. Ini contoh gambar yang diwarnai dengan spidol. Tadi, Roni, Edo, dan Siti mewarnai sesuai dengan alat warna yang mereka gunakan. Nah, kita tentukan dulu hasilnya. Di sini, Roni memakai pensil warna. Kira-kira Roni hasilnya warnanya yang mana ya? Ya, yang gambar rumah atau sekolah ini. Lalu
Edo memakai spidol. Ya, yang gambar pohon. Siti memakai krayon. Ya, yang hasilnya tebal dan kasar, maka gambar yang ini. Jadi, ini sudah kita pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan nih adik-adik. Siswa di sekolah Roni cukup banyak. Ada 122 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Roni seluruhnya adalah titik-titik. Nah, berarti kita di sini akan menjumlahkan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan. Dalam penjumlahan itu bisa dikerjakan dengan dua cara, yaitu cara panjang dan cara pendek. Nah, cara panjangnya seperti ini adik-adik. Jadi 122 itu kita ubah dalam bentuk panjang terlebih dahulu, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 2. Lalu 117 kita ubah juga dalam bentuk panjang, yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, lalu kita jumlahkan di situ. Nah, penjumlahan dari satuan bukan dari ratusan adik-adik. Jadi, 2 ditambah 7, 9. Lalu kita ke depan lagi, 20 ditambah 10 sama dengan 30. Lalu 100 ditambah 100 sama dengan 200. Baru ketemu 200 ditambah 30 ditambah 9. Lalu kita jadikan satu menjadi, atau kita jumlahkan ketiganya tersebut, yaitu menjadi 239. Atau kita kerjakan juga dengan cara pendek. Cara pendek itu bisa kita sebut dengan susun pendek ya. 122 ditambah 117. Nah, untuk penjumlahannya kita jumlahkan dari satuan dulu ya. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, maka jawabnya 239. Hasilnya sama, cuma cara pengerjaannya saja yang berbeda. Kemudian materi yang kedua, menjumlahkan tanpa menyimpan. Nah, kita akan belajar menjumlahkan
tapi tanpa menyimpan. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Berarti kita menjumlahkannya dengan cara bersusun. Nah, kalian tinggal pilih nih, yang cara panjang atau cara pendek. Di sini kakak menjelaskannya dengan cara bersusun pendek. Nah, kita awali dari angka satuan dulu yang kita jumlahkan ya. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Lalu kita letakkan di bawah ya. Berikutnya puluhan. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti hasilnya adalah 257. Jadi diingat ya adik-adik ya, tambahkan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Jadi banyak buah rambutan seluruhnya ada 257. Sangat mudah kan adik-adik? Nah, demikian tadi pembelajaran yang bisa kita pelajari bersama adik-adik di subtema 3 pembelajaran 1. Baik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih semuanya.